hope that you remember, but it seems that you forgot. It's hard for me to blame you when you were already lost, oh yeah. I'm tired of always waiting, oh yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, saya lihat banyak yang nggak hadir. Banyak yang sakit. Oke, sebelum mulai, silakan satu orang bimbing berdoa dulu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya dulu. Jadi karena orang itu sedikit, jadi absensinya silakan ketika saya sebut namanya, jawabannya bukan hadir, tetapi satu sifat baik yang kalian miliki. Satu sifat baik yang kalian miliki. Jadi Afifah Bihandayani, Ahmad Alfar Rafiqi, Rama, Alif Katasya, Aura Febrina, apa? Suka senyum. Suka senyumnya Rama apa senyum sendiri? Kok senyum sendiri? Iya. Kayak bisa Febriani. Emrisi, Baik ahli. Muhammad Isa, Muhammad siapa? Pengertian dulu. Pengertian wes. Di green flag. Muhammad Rizky Aradia, Selalu setia. wes. Najila Meisha, Najila Farah, baik hati dan sombong, baik hati dan tidak sombong, baik dan sombong. Rasya Emeraldi, Rama, Rama dan tidak Rama. Mau yakin aja Rama. Ridani Maulana, Mudah beradaptasi terhadap lingkungan. mudah beradaptasi terhadap lingkungan. Mudah beradaptasi terhadap lingkungan. Salfanul Hidayah, Salsabila Wasiya, Rama. Yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dari 26 siswa. Nice. Sudah siap belajar semua? Sudah belajar geografi semua hari ini? Jadi hari ini sesuai judul kita akan belajar tentang konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi, konsep esensialnya di geografi. Contoh yang pertama, silakan ya. Jadi ada berita. Di Mahakam Hulu mengejutkan media sosial dengan beredarnya harga sembako yang fantastis. Dikutip dari nomor 1kaltim.com, harga beras 25 kg yang karung besar mencapai 1 juta rupiah. Wow. Sedangkan gas LPG 3 kg yang hijau itu melon harganya 300.000. Jadi yang ukuran besarnya sampai bahkan 700.000. Kira-kira kalau kita lihat dari geografi, apa yang bisa kita lihat kalau menyebabkan dia jadi harganya naik? Kita lihat peta berikut. Ya, lokasinya Mahakam Hulu itu. Jadi ini di wilayah Pahamai. Jadi ini Samarinda. Ini Samarinda. Dia di sini. Di tengahnya Pulau Kalimantan.
Kira-kira apa sih yang menyebabkan bisa dia harganya jadi mahal? Sungai Mahakam surut. Sungai Mahakam surut. Itu biasanya kalau di geografi namanya apa tuh? Pak, bentuk lahan, tumbuhnya, atau disebut juga dengan morfologinya. Kemudian apa lagi? Bisa kalian lihat. Kira-kira kenapa? Jauh. Berarti kalau jauh kita ngomong tentang jarak. Jaraknya jauh dari pusat kota. Kemudian kalau kita ngomong letak tempatnya, berarti berbicara tentang lokasinya. Nah, jadi fenomena geosfer ini bisa diidentifikasi dengan tadi konsep esensial geografi. Jadi kok kenapa bisa jadi harganya mahal? Ternyata tadi seperti kata Riki, jaraknya jauh, kemudian lokasinya terpencil, kemudian morfologinya Sungai Mahakamnya surut, jadi tidak terjangkau, keterjangkauan. Nah itu akan kita bahas di konsep esensial geografi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi 10 konsep dasar geografi dalam fenomena geosfer. Jadi ada 10 konsep dasarnya. Tadi salah satu ada beberapa yang termasuk. Ada dari lokasi, ada jarak, ada keterjangkauan, ada morfologi dan lain-lain. Jadi kita identifikasi satu-satu. Kemudian memahami perbedaan tiap konsep serta penerapannya. Jadi tiap konsep itu pasti berbeda. Nanti yang lokasi itu apa, jarak itu apa, kemudian morfologi apa, keterjangkauan apa, pasti berbeda. Jadi akan kita pahami. Kemudian menerapkan konsep-konsep untuk analisis fenomena geosfer. Jadi nanti akan kalian memberikan KPD. Saya berikan fenomena geosfer. Kemudian kalian analisis itu masuk ke konsep apa. Kemudian menghubungkan antar konsep untuk mengkaji wilayah atau suatu masalah. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam mengkaji peristiwa dalam ruang, geografi itu selalu menggunakan konsep. Di suatu peristiwa, misalnya peristiwa banjir, pasti menggunakan konsep. Misalnya banjir di mana? Berarti menanyakan tentang lokasi. Kemudian kenapa bisa terjadi? Bagaimana bentuk lahannya? Kenapa bisa dibanjir? Apakah dia di dekat sungai, ataukah dia di daerah cekungan, ataukah dia bekas tambang dan lain sebagainya. Masuk nanti di morfologi dan lain sebagainya. Jadi menurut Nursid Sumaatmaja, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Ikatan Geografi Indonesia merumuskan 10 konsep geografi yaitu sebagai berikut. Tidak ada lokasi, ada jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi, dan interdependensi, nilai kegunaan, diferensiasi area, dan keterkaitan keuangan. Bisa dibuka di buku kalian. Konsep geografi itu di halaman 25. 25. Kita bahas dulu satu. Jadi yang pertama konsep lokasi, jadi mengacu pada kehidupan suatu objek di permukaan bumi, letaknya, lokasinya di mana, tempatnya. Nah, konsep ini membahas tentang posisi suatu tempat di permukaan bumi. Konsep ini adalah konsep utama dalam menjawab pertanyaan di mana. Kalau ada fenomena, suatu fenomena geosfer, pertanyaan di mana berarti dia menggunakan konsep lokasi. Di mana terjadi banjir, di mana terjadi hujan, di mana terjadi gempa bumi. Nah, terbagi menjadi dua, ada lokasi absolut dan relatif. Kalau absolut berarti dia sesuai dengan titik koordinat. Jadi pakai lintang dan bujur. Kalau kalian pernah dengar letak astronomi Indonesia, ya dia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau relatif, dia dipengaruhi oleh letak patokan atau kondisi di sekitarnya. Jadi relatif bisa berubah. Misal letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi kalau nanti ada pergerakan lempeng, di mana lempeng saling bergeser, bisa jadi di sebelah bawahnya Indonesia itu bukan lagi benua Australia, tapi bisa benua yang lain.
Jadi tergantung dari kondisi di sekitarnya. Contohnya, kita rumah opa di mana? Di depannya di jualan sayur. Kalau 2 tahun, 3 tahun lagi sudah jualan sayur lagi, berarti nggak bisa ngomong seperti itu, ya kan? Jadi kalau kondisi lokasi relatif ini tergantung dari kondisi atau objek di sekitarnya. Kemudian ada konsep jarak. Jadi mengacu pada ruang yang terdapat di antara 2 objek atau ruang yang harus ditempuh. Sama, ada jarak absolut, ada jarak relatif. Kalau absolut diukur dengan satuan panjang. Misalnya berapa meter, berapa kilometer, dan berapa mil dan sebagainya. Kalau relatif, dia satuannya dengan waktu. Contoh misalnya Opa dengan Ibuari berangkat ke sekolah, jaraknya dari rumah ke sekolah jaraknya sama. Tapi bisa jadi Opa datang duluan. Kenapa? Opa laju pakai motor singgang dia di belokan bundaran itu. Sedangkan Ibuari karena pakai mobil jadinya harus pelan-pelan. Jadi jaraknya berbeda. Opa bisa 5 menit nyampe sekolah, Ibuari bisa 10 menit. Jarak jadi relatif. Kalau absolut, dia jaraknya berdasarkan pengukuran. Misalnya jarak Opa ke sekolah, rumahnya adalah misalnya 5 km. Nah, Bu Ari juga tetap 5 km, nggak berubah. Kemudian ada konsep keterjangkauan yang mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek. Nah, ini tadi makanya kenapa rumah hulu itu mahal, karena untuk mencapai rumah hulunya itu susah terjangkaunya. Ya, karena dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Sarana transportasi atau alat komunikasi juga sangat berpengaruh. Contohnya misalnya pengiriman paket pasti pernah belanja online. Nah, kalau di wilayah kita, kalau beli barang-barang yang kecil itu sama aja kayak beli ongkir dapat barang, ya kan? Karena kenapa? Ongkirnya kesini lebih mahal daripada barangnya ke kita. Jadi kalau misalnya keterjangkauan, menjadi kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Konsep pola mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Jadi misalnya polanya memanjang, contoh misalnya pemukiman di Sama-Sama Muara. Jadi di Sama-Sama Muara, bentuknya itu perumahannya adalah memanjang mengikuti aliran sungai dan jalan. Kemudian ada konsep morfologi, menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat baik itu proses alam maupun proses tindakan manusia atau buatan manusia. Kalau di Sama-Sama, kira-kira bentukan alam apa yang akibat tindakan manusia? Tambang itu menghasilkan apa bentuk alamnya? Danau. Nah, itu salah satu contoh morfologi dari bentukan manusia. Danau terbentuk danau buatan akibat dari pertambangan. Kemudian ada aglomerasi, mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Jadi kalau aglomerasi ini konsepnya adalah pengelompokan, misalnya wilayah industri atau wilayah pemukiman. Nah, biasanya yang ini terlihat di kota-kota besar, yang misalnya ini klaster perumahan, ini klaster industri. Kemudian ada konsep interaksi dan interdependensi berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara wilayah, ketergantungan antar wilayah. Jadi interaksi antara 2 wilayah atau lebih akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Contohnya misalnya wilayah desa, dia memenuhi kebutuhan tamannya kota. Nah, wilayah kota dia memberikan perkembangan ekonomi dan teknologi bagi desa. Jadi kemudian konsep nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Misal Raja Ampat menjadi tujuan wisata asing dan lokal karena memiliki keindahan bahari dan nilai kegunaannya. Kemudian ada diferensiasi area mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Konsep ini biasanya ditandai dengan adanya perbandingan kondisi antara 2 wilayah atau lebih. Contohnya adalah negara Laos yang tidak memiliki laut. Jadi negara Laos ini dia berada di tengah-tengah. Tidak memiliki laut membuat tidak ada penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Berbeda dengan negara kita. Dan negara Indonesia hampir ratusan ribu kepala keluarga itu berprofesi sebagai nelayan. Dan terakhir, konsep keterkaitan keuangan menunjukkan tingkat hubungan antara suatu fenomena, baik itu alam atau sosial, pada suatu ruang. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Jadi dengan konsep keterkaitan ruang ini, ada hubungan antara suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial pada suatu ruang. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Contohnya adalah misalnya asap kebakaran hutan di Riau. Kalau kebakaran hutan di Riau itu berdampak ke seluruh wilayah di sekitarnya hingga ke negara Singapura. Sampai sini bisa dipahami konsep geografi, ada 10 apa aja.
Masih dan pola, apologi, generasi, interaksi dan interdependensi, nilai kegunaan, terkait kedua, sekarang kita coba bermain, jadi kita akan hide and seek. Jadi ada yang mencari, ada yang sembunyi. Jadi di ruangan nanti akan saya bagi gambar dan penjelasan. Jadi yang dapat gambar nanti akan mencari pasangannya berupa penjelasan. Dan nanti kalian akan jadi satu kelompok. Kita akan bermain duluan. Jadi nanti ketika saya bagi, yang dapat gambar itu bertahan di ruangan, sedangkan yang dapat penjelasan itu nanti kita keluar. Nah, nanti saya akan kasih aturan mainnya. Ya. Silakan nanti bagi satu, jangan dilihatkan dulu ke temannya, simpan dulu sendiri. Dan jangan dilihatkan, simpan sendiri. Mereka tak mau apa? Jangan dilihatkan dulu. Oke, sekarang dilihat dulu masing-masing. Jangan dilihat temannya, jangan sampai kalau dulunya. Ada yang berdiri memang. Jangan dilihat dulunya, kelihatan. Rasa begini. Oke, yang dapat penjelasan silakan keluar. Gambar sampai dulu ya, saya jelaskan yang dapat penjelasan dulu. Jadi, yang penjelasan kalian, dia kan ada penjelasannya kalian. Nanti ketika ada teman yang datang, lihat dulu, samakan benar atau enggak punya kalian dengan punya dia. Kalau benar berarti kalian satu kelompok, baru kembali ke sini barengan. Tapi kalau beda ya kalian harus diam aja di sana. Jadi harus tahu punya kalian ini masuknya di konsep apa. Jadi kita akan mencari teman kalian yang bersembunyi. Kalian samakan gambar kalian dengan penjelasan mereka punya. Jadi kalau kalian sudah aduh. Jadi meskipun kalian ketemu teman kalian, kalau bukan pasangannya, berarti kalian harus cari teman yang lain lagi. Sampai kalian ketemu mana pasangannya. Silakan dicari dari sekarang. Rasanya susah lagi ya? Iya, bincang. Mau? Oke. Aku dapat ya? Oke. Ini untuk. Oh, ada di belakang enggak? Sama enggak punya dia enggak? Oke. Ambil LKPD-nya di atas meja saya. Oke, Bu. Rizky tuh. Betul kan? Oke, silahkan ambil LKPD-nya di atas meja. Betul. Yo. Iya. Ambil LKPD-nya di atas meja saya. Lain dong. Kamu apa? Terjangkauan. Kira-kira? Coba coba lihat. Ya ini. Astaga. aku berhari-hari. Kenapa kamu jadi dua ya? Dari rumah saya ke sekolah terus mana ada yang contoh yang buatkan contoh lain tentang konsep jarak saya sama dia di rumah Makasih Bu. Ini kan permintaan memiliki satu permintaan fungsinya. Nah ini memiliki penyalahgunaan yang berbeda. Contohnya di dalam hubungan untuk
bisa 2, 3 di konsep ya, dalam satu artikel konsep tidak harus cuma satu, boleh lebih. Yang menurut kalian itu masuk. 1 menit lagi. 58, 57, Ibu jangan menang. 2 menit lagi. Waktunya habis. Kau kalian sendiri. It's okay. Kalau saya sudah selesai, berarti kan masih ada beberapa materi yang kalian belum pahami. Silakan sedang mulai presentasinya. Aduh, benar mau lagi lama kamu. Yang pertama, Iya. kenapa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Toba. Kenapa nama saya orang kedua Hidayatullah? Untuk yang didapat dengan penggunaan, kalau yang dapat tanah di perguruan pendingin yang dulunya hanyalah kosong, ini dimanfaatkan untuk perumahan pekerja. 2. Sebutkan 2 contoh lain dari konsep ini yang ada di lingkunganmu. Pertama, lahan kosong dan persamaan yang dijadikan perumahan di luar. Lahan kosong juga pertambangan yang dijadikan perumahan di luar. Oke. Ya. Yang nomor 3. Nomor 3, berbeda bentuk permukaan bumi seperti hubungan antara benda dan pantai dengan konsep. Pilihan jawabannya D. Yang nomor 3, jawabannya kelompok apa? D. Ada beda? Beda. Ada beda? Di ya. Oke. Yang keempat? Persebaran pemukiman di sekitar sungai yang membentuk garis lurus. Hal ini terkait dengan konsep B. Bola. Ada beda? Beda. Yang nomor 4 ada beda? Seperti kelompok yang alfa adalah bola. Sama. Lanjut. Sebutkan 2 contoh lain dari konsep ini yang ada di lingkunganmu. A. Tambang yang berbentuk danau akibat perbuatan manusia. B. Longsor yang membentuk tebing akibat curah hujan. Nah, ini diperhatikan nih, contoh yang dari kemarin ini contoh dari konsep lain dari konsep ini yang di ulangan atau pengambilan nilai. Kalau di sini kita sebutkan contoh dari konsep ini, nah ini bisa mana nih bagi kalian? Ya, langsung dijelaskan contohnya. Ini diperhatikan contohnya dijelaskan. Penggunaan atau penggunaan saya dari konsep geografis ingin mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah seperti perkebunan teh biasanya ditanam di dataran tinggi. Apa berarti konsepnya? Konsepnya apa? Dari 10 konsep itu apa berarti? Wilayah itu apa? 10 konsep. Untuk yang nomor 3, perbedaan bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, dataran rendah, dan pantai dijelaskan dalam konsep. Sebenarnya pertama kita pengen ngejawab morfologi karena perbedaan bentuk itu cocok buat morfologi. Tapi di sini tidak dijelaskan untuk pengaruh dari manusia atau bukan. Jadi kami memutuskan untuk menjawab ke pola B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki. Ya, saya Merhatiin. Di sini konsep yang didapat adalah konsep lokasi. Fenomena yang didapat sangat-sangat terletak di antara kota Samarinda dan kota Balikpapan. Indonesia memiliki wilayah pesisir, dataran rendah,
pegunungan dan dataran tinggi. Bagaimana konsep diferensiasi area membantu memahami kondisi ini? Konsep ini mengacu pada keunikan dan karakteristik yang khas pada suatu wilayah. Contohnya, pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Jadi tadi sudah yang kita berbeda. Kita akan bahas sedikit tentang yang tadi ada beberapa perbedaan di soal pilihan ganda, bagian perbedaan bentuk permukaan bumi. Jadi ketika kita berbicara tentang bentuk muka bumi, berarti yang dibahas adalah morfologi. Jadi bentuk muka bumi mau di dataran tinggi, dataran rendah, kemudian sungai, danau dan lain sebagainya itu adalah konsep morfologi. Nah, nanti ketika dia ada kalimat tentang digunakan untuk apa, kegunaannya apa, itu baru masuknya ke konsep nilai guna. Nah, ketika ada kalimat bentuknya memanjang, linear, membentuk berkumpul, itu berarti masuk ke konsep pola. Yang membedakan itu. Jadi jangan terbalik antara misalnya pola dengan morfologi, atau pola dengan aglomerasi. Jadi nanti ketika dia pengelompokan bahasanya, pengelompokan wilayah industri, pengelompokan wilayah perumahan, permukiman, itu berarti aglomerasi. Tapi ketika nanti ada bangunan rumahnya itu berkelompok, mengelompok, berarti masuknya di konsep pola. Ya, jadi harus bisa membedakan pengelompokan dengan mengelompok dari kalimat dan katanya. Jadi dalam satu fenomena geografi atau geosfer itu tidak hanya menggunakan satu konsep, bisa menggunakan beberapa konsep lain. Jadi ada keterkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Nah, yang paling utama biasanya adalah lokasi. Kenapa? Karena itulah tempat terjadinya fenomena tersebut. Baru bisa menjelaskan yang lain. Misalnya banjir, tadi pasti di mana dulu? Ada kebakaran, di mana? Nah, tanya-tanya di mana itu dijawab oleh konsep lokasi. Ya, biasanya setiap ada fenomena geosfer, konsep yang paling utama ada itu pasti adalah konsep lokasi, karena di mana kejadian tersebut fenomena yang tadi. Oke, sekarang saya minta kalian merefleksi apa yang dipelajari hari ini. Jadi satu hal yang kalian tahu dan satu hal yang masih kalian bingung. Ya. Jadi sudah. Lagi apa refleksinya hari ini? Yang saya tahu, saya sudah tahu berbagai macam konsep geografi. Yang saya masih paham, masih sedikit kurang paham cara menempatkan konsepnya. Berarti cara menempatkan konsepnya dengan fenomena geosfernya. Oke. Kemudian siapa sudah lagi dulu? Cara apa? Saya ini mempelajari konsep pulau geografis, sekarang udah ngerti. Saya masih bingung konsep pola dan tempat. Konsep pola dan Tempat. berarti kebanyakan belum pahamnya adalah penempatan konsepnya dengan yang kontekstual fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, tadi juga yang lokasi. Tadi ada konsep komposisi, ya, konsep absolut dan konsep relatif lain. Jadi dia ada lokasi absolut, lokasi relatif, ada jarak absolut, jarak relatif. Jadi yang relatif dan absolut itu ada pada lokasi dan jarak. Jadi kalau lokasi absolut dia berdasarkan garis lintang. Jadi kayak kita berdiri sekarang ini ada titik koordinatnya. Berapa sepersekian derajat lintang utara dan selatan itu ada. Itu absolut. Kalau kita melihat dari lokasi absolut itu berarti dari titik koordinat. Oke, sampai sini. Waktu sudah menunjukkan detik-detik keselamatan. Jadi silakan sebutkan dulu barang-barangnya. Silakan. Bukunya ada berapa? 12 tadi kan? Silakan satu orang mungkin berdoa. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.